Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la wa ashhadu anna berjamaah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita semua dikumpulkan di tempat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga duduknya kita menjadi sebab dan saksi nanti kita bisa duduk seperti ini berada di taman-taman syurga. Yang sakit sembuh penyakitnya, yang bokeh banyak duitnya, yang punya hutang lunas utangnya, yang punya masalah ketemu jalan keluarnya, yang punya pacar putus sama pacarnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang sudah berjodoh Allah jaga rumah tangganya, soleh solehah keturunannya. Semoga kita tercatat sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat. Amin ya rabbal. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada idola kita, panutan kita, teladan kita, beliau yang pada malam ini perjalanan Isra Mi'rajnya kita rayakan, karena beliau begitu sayang dan cinta kepada umatnya, pencinta anak yatim, penyayang fakir miskin. Beliaulah satu-satunya manusia yang dapat memberikan jaminan syafaatul uzma kelak di yaumul qiyamah. Syurga indah tak akan bisa jadi indah kalau tidak ada baginda Nabi kita. Kita semua tercipta dan ada saat ini, itu semua karena baginda Nabi kita Allah ciptakan. Semoga kita bisa memandang wajah indah beliau, kita bisa mengecup jari jemari tangan indah beliau, dan kita diakui sebagai umat beliau. Habiban al-karam, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad. Ya taibatu ji'tuki sabba li rasulillahi muhibba بالروضة سكنت روحي
وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام يا رسول الله السلام عليك يا السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Tadi diam. Panitia kasih kue biar tim hadrahnya semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang saya hormati para tuan guru, para kiai, para sesepuh, para ajengan, terkhusus guru-guru kita yang hadir. Ini saya hendak dikasih catatan nama. Tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya, beliau-beliau yang hadir, guru-guru kita, berkah sehat, banyak rezekinya. Sekedap panitia, keluarga besar peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj, lingkungan Masjid 2 Sukabakti, Curug, Tangerang. Semoga seluruh jamaah yang hadir berkah sehat, banyak duitnya. Pak Haji calon haji, Ibu Hajah calon hajah, qori kita yang membaca ayat suci Al-Quran, dan juga guru kita yang tadi membimbing kita untuk zikir, dan seluruh para kiai, para asatid yang hadir berkah sehat, banyak rezekinya. Pak Haji calon haji, Ibu Hajah calon hajah, anak-anak kita yang ikut hadir, semoga anak-anak kita semua diangkat derajatnya, dijadikan generasi yang soleh dan solehah. Ini panitia bilang katanya saya naik jam 9:30 dan sekarang waktu menunjukkan jam 10:30 lewat 5 menit. Padahal malam ini saya masih ada 2 tempat lagi. Yang satu di Tambun, satu lagi di Bogor. Jauh ya Bu, rasa-rasanya enggak kekejar. Mudah-mudahan sehat. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Isra secara lughah artinya melangkah, sedangkan Mi'raj artinya naik. Baginda Nabi kita saat itu sedang iktikaf di Masjid Al-Haram. Karena Isra dari masjid ke masjid, perjalanan Nabi dari Masjid Al-Haram Makkatul Mukarramah ke Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis di Palestina. Saat itikaf di Masjid Al-Haram, tepatnya di Hijri Ismail. Ibu pernah sholat di Hijri Ismail? Bapak pernah? Saya doain biar berangkat. Kemana? Umrah dan haji. Mau berangkat umrah? Mau berangkat haji? Udah nyetor belum? Itu penyakitnya. Sebelum Covid ada nenek-nenek usia 73 tahun ke rumah saya, datang bawa uang 10 juta. Ustadz, saya mau berangkat bareng Ustadz. Ini saya nyetor, nek umroh bareng saya harganya 23 juta. Ini duitnya berapa? 10 juta, kurangnya 13 juta. 3 juta biarin saya yang nalangin. Meningitis paspor saya buatin, 10 juta kumpulin anak sama cucu. Anak saya, cucu saya susah. Nenek pengen berangkat? Pengen. Nenek usianya berapa? 73 tahun, pantasnya bukan umroh, haji. Duit dari mana Ustadz?
dari Allah. Nenek sholat duha, sholat berapa rakaat? 2, ganti mulai sekarang 4 sampai 12 rakaat. Alhamdulillah beliau pulang selama 6 bulan. Saya diundang walimatus syafar, perjalanan beliau berangkat ternyata bukan umrah tapi haji, dan hajinya bukan reguler 40 juta tapi yang plus 245 juta. Dari mana? Sholat duha 2 digubah menjadi 4 sampai 12 rakaat selama 6 bulan. Alhamdulillah kena gusuran. Alhamdulillah kena gusuran. Alhamdulillah. Maka Jibril dan Mikail turun menjumpai baginda Nabi kita yang sedang beriktikaf di Masjid Al-Haram, tepatnya di Hijr Ismail. Maka Nabi kita dibedah perutnya, min hujratin nahri ila asfari batni. Diambil baskom emas berisikan zam-zam, dicuci hati Nabi kita bukan karena kotor, tapi karena Allah akan tambahkan kemuliaan. Hikmatun ilmun nur faqa'ala nur. Maka Nabi kita akan diperjalankan perjalanan yang suci, berjumpa kepada Zat yang Maha Suci, mengemban amanah-amanah yang suci, dan disucikan hatinya. Bentar lagi kita menyambut bulan yang suci, dan kita akan hadir pada hari yang suci. Maka saat ini, detik ini, sucikan hati kita dengan menyambut bulan yang suci. Maka selesai itu diratakan seperti sedia kala. Diambillah kendaraan yang namanya hidup di taman surga, Burak, lebih kecil dari bagal, lebih besar dari imar, warnanya putih cantik jelita. Maka hadir di hadapan baginda Nabi, Burak memiliki kecepatan cahaya ketika satu kali melangkah sejauh mata memandang. Begitupun kecepatannya tak bisa diukur dengan ilmu matematika dan fisika. Tadi ayatnya dibaca sama Qori. Boleh saya baca lagi? Tapi jawab yang kompak. Allah, 1, 2, 3. Ikutin tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Belum beres. Maha suci Allah yang telah memperjalankan manusia yang telah disucikan hatinya pada malam penuh keberkahan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa ila Sidrah Al-Muntaha. Banyak terdapat pohon korma. Nabi kita solat 2 rakaat diperintahkan oleh Jibril. Fi aina hadza Jibril? Ini adalah tempat orang-orang berhijrah yang kita kenal dengan Madinah. Dalam sekejap dari Mekah sampai Madinah. Terdapat pohon. Ini apa Jibril? Kita sudah sampai di Madian. Pohonnya Nabi Musa, solat 2 rakaat baginda Nabi kita berada di atas bukit. Fi aina hadza Jibril? Ini adalah bukit Tursina. Nabi kita solat 2 rakaat. Apa itu bukit Tursina? Perjumpaan Allah dan Nabi Musa, dan Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa.
terdapat tanah lapang, istana-istana Syria yang megah nampak jelas di hadapan baginda Nabi kita. Maka Nabi kita turun di situ, diperintahkan sholat 2 rakaat. Di mana Jibril? Ini adalah Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Kelahiran Nabi Allah Isa bin Maryam. Sampai di Baitul Maqdis, beliau parkir kendaraan buruk, berjalan masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, salat 2 rakaat, 124.000 nabi hadir, 313 rasul hadir, hafatzhumul malaikah, para malaikat pun membentuk saf-saf yang rapih dan rapat. Maka saat itu terdengar azan wal iqamah, maka Jibril memberikan isyarah, taqaddam ya Nabi, maju wahai baginda Nabi. Nabi kita jadi imam, yang lain jadi makmum. Sallu ala Nabi Muhammad. Selesai Isra'nya. Cepat ya Bu, karena kendaraannya buruk. Cepat. Terus apa yang kita ambil dari perjalanan hikmah Isra belum Mi'raj, di mana Nabi kita dihadapkan dengan banyak peristiwa, di mana peristiwa inilah yang harus kita ambil hikmahnya untuk lebih hati-hati lagi dan menambah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah dalam menghidupi alam dunia ini dan sebelum Allah panggil kita dalam kematian. Yang pertama, Nabi kita melihat ada orang yang dikasih biji-bijian, diketam, ditabur, langsung tumbuh pohon, rindang, berdaun, berbunga, berbuah, dipetik, numbuh lagi buahnya, dipetik, numbuh lagi buahnya, dipetik, numbuh lagi buahnya. Panen keadaannya, nikmat kehidupannya. Siapa mereka? Jibril. Bagian daripada umatmu baginda Nabi. Apa amalan umatku? Nikmat keadaannya. Mereka itulah semasa hidupnya yang rajin sedekah. Bu, sedekah, panen. Maka orang baik itu qaribun minallah, dekat sama Allah. Orang baik itu qaribun minal jannah, dekat dengan syurga. Qaribun minar rasul, dekat sama rasul. Ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Qaribun minan nas, dekat sama manusia. Tapi justru sebaliknya, kalau orang pelit, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari syurga, dekat dengan dari neraka, dan jauh dari manusia. Maka jangan pelit jadi orang. Ibu punya duit 100.000, bapak 50.000, sisanya 2.000. Kira-kira yang masuk kotak amal buat sedekah yang mana? Astagfirullahalazim. Udah kecil kencang duduk paling depan lagi. Sedekah itu yang penting gede tapi ikhlas, daripada kecil nggak ikhlas. Harta yang kita makan jadi kotoran, harta yang kita simpen jadi warisan, rebutan. Tapi harta yang kita sedekahkan itu jadi kebahagiaan penerang di alam kubur. Maka sedekah itu seperti misbah lampu, 100.000 petromak lampu tembak, terang muka saya kelihatan. 50.000 lilin rada goyang, apalagi banyak angin model begini. 2.000 pentol korek modar. Biarin anak-anak kecil. Kalau nenek-nenek saya takut. Bu, ibu senang nggak kalau punya suami baik? Bapak senang kalau punya istri baik? Punya mertua baik? Punya menantu baik? Punya orang tua baik? Punya anak baik? Punya saudara baik? Orang baik itu akan disenengin sama siapapun. Justru sebaliknya, orang yang pelit bahkan dia sendiri nggak mau dipelitin sama orang. Cirinya suami pelit gampang, kalau buka dompet minggir. Takut ketahuan dan diambil sama istri. Itu berarti suami pelit. Tapi kalau istri pelit itu lebih gampang. Apa cirinya? Bikin agar encer lo bacaina. Udah encer, agarnya banyak airnya. Pelit. Al-bakhilu majnun. Kata orang Arab, pelit itu stres. Berarti kalau ustadz rajin ceramah masih pelit. Tuh ustadz
Jamaah sini doang yang berani ngatain Ustadz stres. Ibu, kalau ketemu sama orang tua, lihat kanan kiri. Begitu ada orang tua, apalagi mau Ramadan begini datengin, bawa plastik, ada warnanya kuning. Apa itu? Minyak bukan? Mahal minyaknya. Kecapi. Ke rumah orang tua buka kulkas, kulkasnya kosong isiin, pendaringannya kosong penuhin, pelatarannya balak sapuin, kasih orang tua 100.000, 200.000, seneng tuh orang tua, doanya mengalir. Makanya orang tua mah dikasih duit banyak dikit nggak ada yang tersenyum menangis. Orang tua dulu punya kamus Pak, banyak anak banyak rezeki. Orang tua dulu melahirkan anak minimal 7 maksimal 12. Kalau 7 anak, satu anak ngasih 2 juta kali 7 udah 14 juta. Tuh nenek-nenek dikasih duit sama anak anteng lagi kekebat, kekebat, kekebet. Bukan lagi kegerahan nunjukin gelang sama cincinnya. Tapi lihat orang tua, ada nggak dikasih duit sama anak banyak dikit ada yang tersenyum? Tidak, menetes air matanya. Kenapa sedih? Bukan sedih, yang ada nyesel. Kalau tau begini gue beranakin anak 25 kali 2 juta 50 juta, anak pulang ke rumahnya masing-masing nyambut Ramadan. Ibu bisa puasa di Masjid Al-Haram karena bisa nyetor umroh. Tapi anak zaman sekarang ikut program KB 2, kalau soleh sama solehah, kalau terbalik atuh gedegin, atuh ngeselin, nikah ngerepotin, punya cucu ngebebanin. Nenek-nenek berangkat arisan, berangkat ngaji, diintilin sama cucunya. Kira-kira di sini mantu ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya? Muliain orang tua kita. Suami istri paham kondisinya, apalagi ibu lagi susah begini, ngiris-ngiris cabai di dapur, ngiris-ngiris bawang di dapur, tiba-tiba suaminya dari belakang ngasih kejutan, menutup mata ibu dengan jari jemarinya. Mamah, aku mau kasih surprise. Coba hitung ya dari angka 10 sampai angka 1. Aduh malu atuh papa sama anak-anak. Cius mama, cius. Mi apa, mikutin deh apa kata akoh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Surprise tapi bohong. Tiba-tiba suaminya langsung ngerogoh kantong, dikeluarkanlah 1 gepok 10 juta rupiah. Pertanyaan saya, suami ibu pernah nggak begitu? Enggak. Belum ibu. Makanya perempuan Pak biar kata rajin ngaji, 3 penyakit yang gak bakalan hilang. Pertama cerewet, yang kedua cemburu, yang ketiga mata duitan. Kenapa saya bilang cerewet? Yang pertama saya nanya sama Ustadz, saya nanya sama Pak DKM, Ustadz sehat, Pak DKM sehat, Alhamdulillah Ustadz sehat, selesai. Tapi coba nanya ibu-ibu, ibu sehat? Sehat, orangnya cuma kantongnya doang ini rada bokeh. Gimana ya urusan, udah minyak goreng langka banget Ustadz, itu dalam antrian kirain saya mah gratis, ternyata beli itu harganya 27.000, itu 1 kilo kali 2 udah hampir 50.000. Saya bingung Ustadz. Udah gitu suami saya mah jarang banget ngaji, ya emang gitu kerjaannya, mancing lu sama mandiin burung. Ibu saya tanya gimana kabarnya, kenapa ibu jawabnya kemana-mana? Tapi tenang Pak, Bapak kalau punya istri cerewet, aman rumah Bapak dari begal maling. 24 jam non stop tuh ngomel sama ngoceh. Dulu di zaman sahabat ada Pak, di mana orang tersebut punya istri, istrinya cerewet, maka bernazar, ya Rob andai kata istriku tidak berhenti cerewetnya, besok aku akan ajak jalan pagi hari, maka di tengah gurun terdapat sumur tua, aku akan masukkan ke dalam sumur.
nazarnya nyemplungin istri yang cerewet ke dalam sumur. Maka keesokan harinya perempuan gak berhenti, justru tambah parah cerewetnya. Akhirnya diajak shopping. Perempuan mana yang gak mau shopping? Di pagi hari dia jalan sama suaminya, dandan yang rapi. Maka sampainya di tengah gurun dijorogin dari belakang. Masuk tuh, pulang suaminya tenang, adem, tidak ada yang berisik lagi di dalam rumah. Sehari, 2 hari, 3 hari, namun seminggu lamanya mulai terasa. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat. Kehilangan sungguh berat, hidup tanpa pret. Lagi ada dianggurin, kagak ada dirindu-rinduin. Tuh para suami begitu, Bu. Akhirnya tobat kepada Allah, ya Rabb, dia ambil timbaan, dia ambil kerekan, dia masukin ke dalam sumur, dia timba, ternyata bebannya terlalu berat. Apakah istri saya sudah mati, kembung? Begitu keluar kaget, palanya botak, giginya bertaring, ternyata sumur jin sumur tersebut yang keluar. Tapi tidak marah, yang ada bersyukur, alhamdulillah ente ngeluarin aneh. Kenapa jin? Di bawah aneh keberisikan. Paham ya Pak ya? Sampai di sini paham, Bu? Jangankan suami, ibu, jin aja nggak betah. Jangan banyak cerewet, banyakin sedekah. Yang kedua, cemburu. Wanita mudah menangis, wanita mudah tertawa, wanita mudah tersenyum, wanita mudah terpesona, wanita mudah memaafkan, wanita mudah mengingat, tapi sulit untuk melupakan. 40 tahun ibu mampu menahan rasa cinta kepada seseorang pria, tapi sedetik pun tak akan pernah mampu untuk menahan rasa cemburunya. Maka cemburu, Bu, masih hidup? Yang ketiga, mata duitan. Duit suami jadi duit istri, tapi kalau udah di tangan istri, suami minta nggak bakalan dapat. Duit bukan segalanya, tapi dengan duit kita bisa membeli sesuatu, betul nggak? Dengan duit kita bisa membeli jam tangan yang mewah, yang mahal. Tapi kita tidak bisa dengan duit membeli waktu. Dengan duit kita bisa membeli kasur yang empuk untuk tidur pulas. Tetapi dengan duit kita tidak bisa membeli tidur nikmat yang diberikan oleh Allah. Duit bukan segalanya. Tapi terkadang ibu berkomentar, duit bisa membeli segalanya. Makanya bapak perempuan begitu. Lagi mau berangkat ngaji, tiba-tiba hujan, anginnya kencang. Berangkat nggak, Bu? Bisa dipikir ada yang berangkat, itu pilihan, yang nggak banyakan. Akhirnya di rumah aja deh, tambah banyak hujannya. Tapi begitu Pak RT langsung ngumumin di musola dan di masjid sama Pak RW. Hadirin, lingkungan Curug, khususnya sekitar warga yang mendengar suara saya, sore ini kita dapat santunan dari pemerintah 10 juta satu kepala keluarga. Batasnya sampai jam 5 sore, kalau nggak diambil angus. Habis asar hujan puting beliung geladak gludug. Gede banget, Bu, itu hujannya. Kira-kira berangkat apa enggak? Astagfirullahaladzim. Tuh Pak, mata duitan perempuan. Ibu dikasih duit sama suami 50 juta. Ngitung duit baru 15 juta. Tiba-tiba terdengar suara azan. Hayya 'alas shalah. Lanjut ngitung duitnya sampai 50 juta. Apa stop dulu ambil wudhu langsung sholat, nanti baru ngitung duit lagi? Gimana ini? Lanjut. Paham deh Pak? Mendingan lagi ngitung duit mikirin sholat daripada sholat mikirin ngitung alasan loh itu mah. Udah
Udah nyampe 25 juta, sisanya masih 25 juta. Perut kita mulus, kepengen buang hajat. Kira-kira lanjut ngitung duitnya apa berak dulu, Bu? Saya rasa sambil ngeden ngitung duit. Tapi bapak nggak boleh suzon sama perempuan kalau istri mata duitan, sebab istri megang duit itu jauh lebih berkah dibandingkan bapak yang megang duit. 70.000 angkanya sederhana, tetapi di tangan ibu jadi berharga. 30.000 bisa buat beli beras, 20.000 lauknya, 10.000 lagi sedekah, sisa 10.000 ngebasoh. Betul nggak? 70.000 kebagian semua, termasuk suami anak bisa makan di rumah. Tapi lihat 70.000 di tangan bapak habis buat beli rokok doang. Betul. Setuju nggak kalau malam ini ditambahin duit belanjaannya buat ibu-ibu? Setuju nggak mulai malam ini ditambahin jatah buat jajan anak-anak? Setuju nggak kalau yang mahal bukan minyak goreng tapi yang mahal rokok? Setuju nggak, Bu? Takbir. Ini kamera diam aja no. Lihat kong ke ibu-ibu. Ibu-ibu demo no. Makanya demo aja, Bu, kok. Ibu-ibu kalau udah demo kelar hidup kita. Apalagi pakai daster. Naik motor sen ke kanan beloknya ke kiri. Nyung sebeli apa, Bu? Beli seblak. Kata bapak-bapak salah ngundang ustadz gua. Duit banyak dikit bakalan habis. Keberkahan yang tidak akan pernah habis. Letakkan dunia di tangan, tapi akhirat di dalam dada. Kapanpun kita bisa lepaskan, tapi sampai mati kita membawa iman. Insya Allah. Rajin sedekah. Terus ini terus. Udah jam 11. Di sini kuat ngaji sampai jam berapa? Jam 3 kuat? Emang udah berapa kiai yang mati di sini? Niat ngundang apa ngontrak ini orang? Sehat panjang umur ya, Bu, Bapak. Langsung deh, yang kedua. Nabi kita melihat banyak peristiwa, namun saat itu beliau menghirup aroma yang harum. Ini wangi apa Jibril? Kita sedang melintasi makom Sayyidatuna Masyitah, tukang sisirnya anaknya putrinya Fir'aun. Maka saat itu ketika nyisirin refleks keluar kalimat latah Allah. Maka begitu ibu, biasakan kalau lagi kaget Allah. Jangan perabotan disebutin. Allah. Siapa itu Allah? Tuhanku nak, Tuhanmu nak, Tuhan ayahmu Fir'aun nak. Bukankah Tuhan kita ayahanda Fir'aun? Bukan nak. Aku akan adukan kepada ayah. Silakan nak. Maka keesokan harinya Fir'aun murka. Disediakan timah yang dibakar menyala-nyala dalam kuali besar. Itu neraka buatan Fir'aun. Maka Masyitah beserta suami dan anak-anaknya ditanya, siapa Tuhanmu Masyitah? Allah. Aku lempar suamimu ke dalam api yang menyala-nyala. Maka mati suaminya, terbakar. Seorang istri menangis melihat suaminya mati di hadapannya terbakar. Tetapi lebih memilih akidah Allah. Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi wa Rabbukum Rabbul Alamin. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan semesta alam adalah Allah. Maka dilempar anaknya, mati, terbakar. Seorang istri melihat suaminya mati di hadapannya. Seorang ibu melihat anaknya terbakar di hadapannya. Siapa yang tidak sedih dan meneteskan air mata? Tetapi akidah nomor 1. Apa kata Masyitah? Allahu Rabbi wa Rabbukum. Tuhanku, Tuhanmu Fir'aun adalah Allah.
Anak yang masih kecil dalam gendongan masito dilempar ibu, diangkat sama algojonya, dibuang ke dalam api buatan Fir'aun, menyala-nyala, tetapi dengan izin Allah bayi tersebut belum bisa berbicara, bisa berkata-kata. Apa kata bayi tersebut? Ibu, kita di pihak yang benar, mari kita masuk bersama ayah dan kakak, kita akan berjumpa di taman surga. Maka Masitoh beserta keluarga wafat husnul khotimah, mempertahankan akidah sampai tetes darah penghabisan. Begitu. Ada 4 anak kecil yang belum bisa bicara, tapi dengan izin Allah bisa berbicara. Anaknya Masitoh, anaknya si Jureid, saksinya Nabi Yusuf, dan Isa bin Maryam. Kalau Allah sudah berkehendak, mau kagak mau harus mau. Kalau bahasa Perancisnya, daek te daek kudu daek. Daek ente daek kudu daek. Kalau bahasa Inggrisnya gelem ora gelem kudu gelem. Kalau ibu bapak pengen harum, pertahankan akidah. Jangan sampai seperti keadaan zaman sekarang. Na'udzubillah zuma na'udzubillah, anak keturunan kita akidahnya lemah, akhirnya menikah dengan 2 agama. Yang satu Islam, yang satu Kristen, nikahnya di gereja, nikahnya di masjid. Mana haram? Ini yang harus kita pertahankan akidah. Khawatir nanti ada program kristenisasi di mana anak kita tidak memiliki kekuatan, terutama anak-anak gadis-gadis kita. Oh, cowoknya ganteng, mobilnya mentereng, hartanya banyak. Tetapi bukan Islam, putusin, ganti sama ustad. Ganti sama santri. Gitu dong. Tapi khawatir begini ibu, nanti anak kita yang putri nggak kuat, akhirnya ekonominya lemah, begitu punya anak-anaknya, cucu-cucu kita, akhirnya akidah dibelokkan, yang tadinya dia mu'alaf, akhirnya dia tidak sungguh-sungguh mendapatkan hidayah, akhirnya anak kita pun ngikut agama mereka dan juga cucu kita pun ngikut. Lalu bagaimana tabungan kita yang akan menyelamatkan kita dalam doa ketika dalam sholatnya? Terputus nasabnya. Na'udzubillah. Doanya bu, nggak nyambung jadinya, nggak mau ngedoain. Hati-hati, pertahankan akidah sampai tetes darah penghabisan. Tanya kalau anak kita sama siapa, ini teman kamu siapa namanya? Ucup, Yusuf. Ini siapa? Udin, Nurdin. Ini siapa? Oim, Ibrahim, Nurdin, Yusuf, Ibrahim. Ini siapa nak? Prengki. Ini bahaya. Kamu pulang jam segini, ini jam 1 malam. Kenapa baru jam segini kamu pulang? Ibu matanya panjang. Ibu khawatir kamu ini jalan sama siapa kamu gak kenal. Ini bakso sama martabak. Ya sudah masuk dia masuk. Jangan sampai akidah kita tukar dengan bakso. Jangan sampai akidah kita tukar dengan sembako. Apalagi sama minyak goreng. Na'udzubillah. Terus bapak ibu kalau pengen wangi begitu, akidah kuatin. Ini kan kadang-kadang ibu-ibu kalau mau wangi terbalik. Mau ngaji wangi, arisan wangi, kondangan wangi, keluar rumah wangi, tidur sama laki 4 rasa. Jidat ke leher, presker, pedes banget. Kadang ditambahin koyok, layar tancap 2. Leher ke pundak ke tangan, autan banyak nyamuk. Dada ke paha remason mules, paha kujung jempol balsem, meluang begitu suaminya nyium sama jilat manis, asam, asin, pahit, pedes, rame rasanya. Dulu masih ingat ibu pengantin baru bagaimana wajah ibu menahan kentut, muka pada bengep. Izin sama suami, mau izin Kang Mas, mau kemana? Mau beli super mie sama kecap. Kenapa? Nanti kan malam lapar. Yaudah nitip saus. Buru-buru langsung keluar gang. Brobot, yes. Pengantin baru, coba pengantin lama model begini. Selebar jalan, perapat prepet. Nyetel TV prepet, ganti remote TV prepet. Lewat depan kipas angin prepet, pet, buka pintu, brobot.
Tuh anak nyeletuk, mah ulah itu sambarangan atuh mah. Kata mamanya, entah ayah saha-saha. Padahal suaminya lagi nonton TV. Aku merindu. Kira-kira istri di sini ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya? Biasanya Pak kerjaan pojuju, Iyam, Odah, Kokom, Masnah, Esi, Sarna, Mimin, Mumun, Munaro, Eti. Pertahankan akidah harum sepanjang masa, insya. Maka Nabi kita melihat ada orang yang depan tubuhnya belakangnya pun sama, dijahit seperti ban tambelan, digembalakan seperti onta dan domba memakan buah dari zakum dan batu yang dibakar oleh api neraka. Tragis siksaannya siapa? Jibril. Itu pun bagian daripada umatmu baginda Nabi. Apa dosa umatku Jibril? Mereka semasa hidupnya tidak menunaikan zakat. Zakat fitrah, mensucikan pribadi kita. Zakat mal, zakat nanti ada nisabnya. Tanya bagaimana jangan sampai lupa 2,5% di balik rezeki yang kita bertahan lebih dari hitungannya, maka saat itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau enggak digembalakan seperti onta dan domba, depan belakang tambelan dan memakan buah dari zakum dan batu neraka. Hina siksaannya. Bahkan ada di antara mereka yang kepalanya dihantam dengan batu besar hingga pecah, hingga menjulur lidahnya, hingga bola matanya keluar. Hingga saat itu tragis siksaannya begitu terus menerus, dihantam kembali sampai mencret, dihantam kembali sampai mencret. Siapa? Itu pun umatmu baginda Nabi. Siapa mereka? Jibril. Mereka itulah orang yang tidak mau sujud kepada Allah sampai dia wafat, tidak mau menyembah dan sholat. Maka dari itu Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu hadiahnya sholat. Jangan sampai kita nggak mau sujud dan nggak mau sholat. Kalau hal itu kita kerjakan, maka nanti kita mati dalam keadaan mencret. Bu, mencret. Sampai mana ceramah saya Pak? Dengerin nih, dengerin. Man hafadha ala salati akramallahu ta'ala bi khamsati khisalin. Ada 5 kemuliaan yang akan Allah berikan kepada orang yang istiqomah menjaga salat 5 waktunya. Yarfa'u anhu dikul ma'isyah. Yang pertama, Allah akan angkat kesusahan, kesempitan rezeki dalam hidupnya. Wa adzabul qabr. Yang kedua, Allah lindungi pribadinya dari siksa kubur. Wa ya'tihillahu kitabahu biyaminih. Yang ketiga, Allah beri kitab di tangan kanannya dengan segala catatan kebaikannya. Wa yamuru ala siratikal barqi. Yang keempat, nanti dia bisa berjalan di atas jembatan sirat laksana kilat. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dan yang kelima adalah masuk surga tanpa ada hisab. Alhamdulillah. Salat, kalau enggak salat mencret. Maka saat itu Nabi kita pun melihat ada namanya periuk yang berisikan makanan lezat. Di saat itulah orang tersebut melihatnya. Ada makanan lezat, ada makanan nikmat, tetapi di lain sisi periuk yang berisikan nuskhut ila adidan, belatung-belatung yang menjijikan, nanah darah bercampur. Hingga anehnya saat itu orang tidak memakan makanan yang periuk berisikan makanan nikmat, justru sebaliknya yang dimakan adalah makanan yang penuh dengan menjijikan. Dimakan, dimuntahkan, dimakan, dimuntahkan. Begitu terus menerus siksaannya. Siapa mereka? Jibril. Tragis keadaannya. Hidangan nikmat dia cuekin, hidangan busuk dia nikmatin. Bagian daripada umatmu baginda Nabi. Mereka itulah para suami yang punya istri halal. Istrinya menunggu kedatangan suami hingga tertidur pulas. Namun suaminya sibuk dengan wanita lain. Bahkan dia tidur dengan PT Marimas. Mari mas, mari mas, mari mas.
Mari Mas. Paham ya Bu? Bapak hati-hati Pak, kalau Bapak sudah mampir ke PT Marimas, di dalam bakalan kena vaksin. Namanya vaksin puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Najis tralala. Na'udzu. Ada anak-anak kita nih. Siapa Jibril? Itulah para perempuan, istri yang punya suami banting tulang perah keringat, di mana mencari nafkah, tetapi dia berkhianat kepada suaminya, bahkan dia jatuh cinta kepada suami tetangga. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia sepertiku menyayanginya. Aku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Akan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Ya iyalah, orang suami tetangga. Na'udzu. Astagfirullah. Udah Bu, suami yang halal, biarin dia botak, halal. Daripada gondrong haram. Bapak pun sama, biarin istri gendut, halal. Daripada langsing haram. Enak Pak, istri kalau gendut nggak usah beli kasur, empuk. Tabok pantatnya, empuk. Kan suami istri begitu ya. Dulu doang pengantin baru, ayang bebek cinta, Kang Mas Dinda. Sekarang udah pengantin udah manggil body aja. Suami gondrong karang botak panggilannya tak. Bini langsing karang gembrot panggilannya dut. Suaminya nanya, lu mau kemana dut? Ngaji botak. Saling menerima satu sama lain. Kesempurnaan cinta itu adalah menerima kekurangan satu sama lain. Sekarang saya tanya, jujur gak ada dusta, Bapak kepingin gak istrinya cantik? Biar kencang Bapak, biar istri yang hadir ngaji ngedengar suara hati Bapak. Pak, pingin gak istrinya cantik? Tuh, kalau Bapak kepengen punya istri cantik, mulai malam ini tambahin duit belanjaannya. Bapak coba sekali-kali shopping Pak ke toko kosmetik. Tanya deh harga bedak tuh berapa. Nanya-nanya nggak salah Pak, di situ ada SPG. Mbak, teh, saya pengen beli bedak sama buat istri saya. Oh, istri saya, istri Bapak berjilbab atau enggak? Oh, kadang-kadang. Mudah-mudahan istiqomah. Ini Pak mereknya yang halal, namanya Wardah. Ada krim malam, krim siang, harga paketan skincare 700.000 ditambah 300.000, namanya vitamin E, Natur E, diminum 3 kali pagi siang malam sebelum tidur. Istri Bapak berjalan di bawah terik sinar matahari, noda-noda hitam tersamarkan, ultraviolet memantul. Jadi istri Bapak selama 2 minggu rutinitas krim malam dan krim siang dipakai, berubah wajahnya jadi glowing. Sejuta Pak paketannya. Mahal. Ada paketan luar negeri, ada mainnya beli norip lama panbo tulji sama jepluk.
Lihat Pak, istri bapak mukanya lebar-lebar banget. Pakai bedak yang mahal, sayang cepet habis. Daripada buat beli bedak 700.000, mendingan buat bayar bocah sekolah, buat bayar bocah ngaji, buat bayar listrik, buat beli beras, apalagi buat beli minyak. Betul Pak? Makanya ibu-ibu paling top banget 50.000 harga bedaknya. Itu yang warnanya merah, tutupnya berjeruji, itu jenisnya namanya Kelly. Lengket banget Pak, lengket banget, lengket. Ada lagi yang 20.000 sekantong plastik ya Bu ya, namanya pipa nomor 4. Cuma resikonya rada ngebul itu mah, begitu lakinya nyium bersin. Haji, lu pakai bedak apa sih? Gua alergi. Pipa nomor 4, coba gua lihat hilang bang, dikemanin habis buat main kerambol sama tim hadroh. Begitu katanya. Tapi kalau memang nggak ada modalnya, cukup wudhu. Gitu Bu. Dakwamul wudhu, jadi cantik. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menimbulkan cinta. Kecintaan ibu kepada Nabi itulah yang membuat ibu tampil cantik. Begitu Bu. Makanya ibu-ibu mau kalau lagi ngaji palanya muter Pak 90 derajat. Begitu ngelihat aneh di toel temennya, Noel pakai tangan, nunjuk pakai bibir. Yang mana? Yang pojok. Yang mana? Yang itu jangan ditunjuk, orangnya madep sini. Oh itu yang badannya gede. Yang hidungnya pesek. Yang anaknya 4. Itu dia janda. Belakang ngedengar, emang lu kagak kenal? Kagak. Emang siapa? Oh no, dia gebetannya RW. Ya. RW Jepang. RW sini mah soleh. Maka lo pengen tampil cantik mahal modalnya Pak. Alis dikerang-kerangin mirip alis mata Shinchan. Udah seperti semut hitam berbaris. Rapi, boleh sajikan depan suami asal jangan dikerok apalagi ditato, haram. Mata jadi belok-belok jadi sipit ditamin maskara mirip anti badai tsunami. Boleh lentik adem seperti Syahrini. Seperti artis-artis, tapi sajikan depan suami ibadah. Jangan mau berangkat kondangan, hajatan, hadiran make mulu mati yang model begitu. Berangkatnya naik motor ketiup angin, pak. Nyampe tempat acara mengsong ka dieu, mengsong ka ditu. Mata aing mana mata aing? Hilang bulu matanya. Ini sekedar memberitahukan kepada suami ibu, ternyata cantik itu butuh modal. Di kelopak mata diwarnain ungu kebiru-biruan Pak, itu namanya eyeshadow. Mirip burung hantu. Wuk. Kanan kiri garis kecil, itu namanya eyeliners. Mirip orang K-pop Korea. Tapi pipi hijau merah kecoklatan, itu dia namanya eye otok. Blow on, blows on. Kan begitu ya Bu, bibir dimerah-merahkan. Ada mustika ratu, ada apon. Nomor 8, nomor 6 tergantung cocoknya. Kalau lipen buat Sunda, gincu buat orang Betawi. Kalau lipstik untuk orang luar negeri. Khusus buat orang Jepang, China, Hongkong, Taiwan. Yang memang bibirnya tipis-tipis, maka dinamakan lipstick. Lip bibir, stick garis, saking tipis ya tuh dikasih garis bibirnya. Orang sini bibirnya gede-gede banget bang, lihat tuh. Kalau gede banget. Bu, maafin ya Bu. Suami kalau sudah modalin, ibu kalau pengen punya suami setia, perhatiin. Bagaimana cara memperhatikan suami? Mudah.
servis suaminya, mau makan, minum, mandi, apa mau langsung bobo-boboan. Emang makan ada apa? Neng tadi beliin namanya pizza bertingkat. Apaan itu? Oncom. Nggak nafsu, ya udah di sini ada makanan terbaru namanya 1000 mata ikan di balado, ikan teri, juga nggak nafsu. Ya udah kalau nggak nafsu minum ada apa? Ada air putih, ada larutan, sama tisu. Kuehnya mah nggak ada. Emang pelit panitia sini mah. Belum aus. Langsung mandi deh, mandi apa? Udah masakin cai hangat, air hangat. Belum mau mandi masih gerah. Ya udah deh langsung bobo. Emang bobo ada apa? Neng siap jadi bantal guling dan selimut buat abang. Kira-kira istri bapak di sini begitu apa enggak? Pahit. Ibu lagi ngepel, suami masuk nggak pakai sendal, kotor tuh lantai ibu yang bekas dipel. Bagaimana komen ibu? Bu, tamat tasya. Aus neng, ambil sorangan, aing loba gawean. Kalau ada istri model begitu di sini, nih malam pak istri model begitu boleh ditukar tambah. Tukar tambah akhlaknya maksud saya. Begitu bu. Layanin suaminya. Bu. Ya. Insya Allah. Suami istri sudah menjaga kehormatan, maka selamat dari siksa memakan makanan yang busuk nanti di alam akhirat. Setia. Insya Allah. Kemudian. Udah 11:30. Allah, cepat ya bu. Ini baru Isra, saya belum jelaskan semuanya. Nanti Mi'rajnya, belum juga. Ceramah mah panjang pendek sama. Amplopmu udah dilem. Bercanda panitia. Saya kesini niat silaturahim gak ngarepin amplop. Di rumah amplop saya buang-buangin. Udah diam aja netizen. Langsung deh singkat. Nabi kita dipanggil dari sebelah kanan Muhammad, dari sebelah kiri Muhammad, maka beliau tidak menoleh sedikit pun bertanya, Jibril siapa yang memanggilku? Dari arah kanan dan kiri dengan penuh semangat. Bagus kau tidak menoleh baginda Nabi. Kenapa? Yang kanan Yahudi, yang kiri Nasrani. Andaikan kau menoleh, umatmu bakalan mengikuti panggilan mereka. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani enggak bakalan redha sebelum kita ngikutin apa yang menjadi kemauannya. Makanya produk Yahudi 4. Yang pertama hiburan. Apa hiburan anak zaman sekarang? Hiburan kita HP yang disebut setan gepeng. Nah, kamu cita-citanya kepengen jadi apa? Aku kepengen seperti Ustadz. Bagus. Kamu, aku pengen jadi dokter. Kamu, aku pengen jadi suster. Kamu, aku pengen jadi menteri. Kamu pengen jadi gubernur. Kamu pengen jadi presiden. Kamu pengen jadi polisi. Kamu pengen jadi TNI. Kamu, aku pengen jadi hansip. Kamu nak, aku kepengen jadi HP. Kenapa nak? Abisnya ayahku kemana-mana bawa HP. Tapi tidak pernah membawa-bawa aku. Kenapa nak? Abisnya ibuku seringkali menatap HP tapi tidak pernah menatap aku. Dari pernyataan itu anak benar apa salah? Lagi ngaji HP, beres ngaji. Mau makan, lagi makan. Mau tidur, bangun tidur. Kondangan, arisan. Kumpul bareng teman, perut mules, masuk kamar mandi, begitu ngeden keluar. Ini bahaya. Orang dulu belum ada namanya corona, COVID-19, Omicron, sejenisnya apapun varian Delta.
Tetapi cerdas, jam 12:30 malam itu anak demam tinggi, diambil piring kecil, kemudian dituangkan minyak kelapa, diambillah namanya bawang merah, dikerokin, seluruh tubuhnya diborehkan, sembuh dari demamnya. Tapi keadaan ibu zaman sekarang, demam anaknya panik, justru yang diambil bukan obat tradisional, tapi handphone. Dia langsung update status. Nak, demammu tinggi sekali nak. Malah ayah kamu belum pulang. Sehat ya nak, mama sayang kamu. Oh GWS kling. Langsung temannya ngebaca, kenapa Jeng? Ini anak aku demamnya tinggi, udah dikompres, udah ditempra, udah naik turun panasnya, cepat sembuh ya Jeng. Amin, wekak cekak kakak. Tuh anak yang ada bukan sembuh, setip. Bahaya. Berapa banyak gara-gara HP update status, tetangga sama tetangga jadi ribut. Mertua sama menantu jadi nggak nanya, cemburu sosial, suami istri jadi bertengkar lantaran selingkuh. Ini HP jadi penyakit. Makanya handphone zaman dulu mah connecting people, nyambung silaturahim, mereknya Nokia, diikat sama karet, gede banget kayak ulekan sambel. Kekinian masuk ke Ramadan ada Asia dan Hidayah, bebas roaming dari jam 1:30 sampai menjelang sahur. Nggak bisa internetan, tidak ada 3G, 4G, 5G, nggak ada, bisa melihat jarak jauh terasa dekat, namanya aplikasi WhatsApp yang disebut video call. Instagram Line. Tiada anak-anak kita menjulurkan lidahnya bergoyang ria di hadapan kamera, nggak tahu malu, namanya TikTok. Rusak. Betul nggak? Handphone hiburannya. Apalagi TV sinetron, TV tipu, kita semua ketipu sama TV. Tidak lagi hadir sebagai tontonan yang melahirkan tuntunan, tapi tontonan yang melahirkan tipuan. Pacaran ada, perzinahan ada, selingkuh orang ketiga ada. Mas Al sama si Andin rumah tangganya utuh, tapi lantaran si Elsa orang ketiga mulai hancur. Ada si Nino padahal Maji yang jahat mah sebetulnya si Iqbal sama si Irfan. Buru udah mati bu, nyolong pesannya si Roy di kamarnya si Elsa. Bagusnya ketahuan sama Jessica, ada Mama Rosa, Papa Surya. Itu Serena gimana kabarnya ya bu? Si Andin kan kasihan ngelahirin di rumah sakit. Termasuk Mas Al juga jadinya sakit mikirin si Rena itu bu. Iya saya nonton, puas. tipu. Tengah malam bapak rela bergadang nonton Piala Dunia. Bentar lagi tuh di Mandalika ada GP, MotoGP. 2 rakaat bablas sulit. Ibu-ibu bahkan mau sholat nungguin iklan. Betul nggak? Yang ketiga adalah pakaian. Pakaian emaknya dipakai anaknya yang paling kecil. Pakaian adiknya dipakai kakaknya. Pakaian kakaknya dipakai emaknya. Maksudnya anak PAUD, anak TPA itu dijemput sama orang tua bagus. Kerudungnya, gamisnya, telananya rapi tertutup auratnya. Ibunya yang menjemput itu pahanya kemana-mana. Naik motor itu jenis celana namanya hot pants. Bajunya you can see my ketek. Tanya sama Pak Ustadz kalau hari Jumat mau jadwal khutbah naik motor ngejar waktu, tiba-tiba di gang kepapasan sama ibu-ibu. Kalau enggak ABG yang numpuk 3 maka celananya rada pendek. Ditengok dosa, kagak ditengok. Fitrahnya laki-laki senang memandang, fitrahnya perempuan senang dipandang. Maka sebaik-baiknya laki-laki tundukkan pandanganmu, sebaik-baik perempuan jaga auratmu. Jilbabnya merecet, baju nadi bentet, celana kos lepet, mirip kambing buntet. Na'udzu
Yang terakhir makanan. Orang dulu makanannya tahu, timun, tempe, tekokak, ganyong, gatet, getuk, gemblong, sampe, peyem. Daun-daunan. Makanya minyak goreng mahal nggak berpengaruh, ada rebusan. Kacang-kacangan, ubi-ubian. Orang dulu masih sehat, penyakitnya paling bantar, kudis, kurap, panok, digaruk, ngebul. Tapi sekarang gara-gara makanan. Ya Bu? Penyakit lambung asam, urat asam, komplikasi jantung koroner, mah kronis, cancer, kanker, penyakit main gitar, stroke. Itu ringan Bu, yang berat mah 2 truk, 3 truk, 4 truk. Orang dulu nggak punya penyakit yang begitu. Kenapa? Pola makannya ada junk food. Ya Bu, ada GoFood, ada GoFi, ujungnya jadi goblok. Na'udzubillah. Ini bahaya buat anak-anak kita, cerdasannya kurang, lemah imunnya. Karena apa? Pola makan. Orang dulu makanannya kalau mau makan daging disembelih dengan mengucapkan kalimat basmalah, sholawat, halal, thayyib, baik. Tapi sekarang ada label halal. Tapi kita nggak tahu cara bagaimana buatnya. Dalam satu pabrik besar, sapi langsung, kerbau langsung, kambing langsung, ayam langsung, palanya dipenggal. Nggak mengucap kalimat basmalah, wallahu a'lam bishawab. Kakinya, cekernya, ususnya, jeroannya, kotorannya masuk. Tersajilah dengan makanan cepat saji. Ada makanan McD, Hot Band, yang jorok ada Kentucky, kentut aki-aki, Fried chicken. Bahaya ya Bu ya. Tidak ada COVID, tidak ada Corona, tidak ada Omikron, tidak ada varian Delta. Kenapa? Makanannya dari alam. Justru ini penyakit dibuat karena untuk diperdagangkan. Masker laku. Mabok sama Corona yang bahaya congorna. Jigong numpuk, berbalik ke mukanya. Nyesek. Bukan Omikron, ternyata dia asmanya akibat jigong sendiri. Banyakan pakai masker. Kuping pada melar, emang ditarik sama tali. Cuci tangan ke rumah tetangga, cuci tangan, makannya enggak. Hand sanitizer, udah hukuman hilang, sampai sidik jari hilang. Swab test, PCR dari angka sekian ratus ribu sampai sekarang berapa puluh ribu. Apa bukan dagang? Maka dari itu sehat penting. Jaga imun penting, iman jauh lebih penting. Maka dari itu kembali Bu. Makanya kalau ada yang nganjurin makan rebus-rebusan boleh. Tapi situasinya bukan hanya makanannya tetapi kesejahteraan rakyatnya. Betul enggak? Begitu kasihan ibu-ibu yang mau dagang takjil, yang mau siap-siap goreng-gorengan. Bikin ketapang digoreng, bikin kue banyakan digoreng. Lah sekarang ibu kalau makan rebusan emang kerupuk bisa direbus? Ada, jadi seblak. Itu pun pakai minyak bro. Betul gak? Nah ini bahayanya. Maka minta kepada Allah, semoga Allah hadirkan pemimpin yang takut kepada Allah, yang cinta kepada rakyat, sehingga kebijakannya pun lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat. Terus Nabi kita dipanggil sama wanita, lengannya terbuka, auratnya terbuka, cincin gelang intan mas permata, intan berian, indah. Muhammad mampir. Beliau tidak mampir karena terjaga dan dijaga. Coba kalau yang lewat saya, Ustaz Jakarta Harum, mampir dong. Kira-kira saya mampir apa kagak? Salin banget nih orang. Pak RW, mampir nggak? RT, mampir nggak? Pak kita laki-laki Pak, minimal kalau nggak mampir nengok. Wah bagus juga ini. Mampir dah ya ngopi.
Tapi Nabi kita tidak. Kenapa? Itu siapa? Jibril, panggilan dunia baginda Nabi. Di saat baginda Nabi kita tidak menoleh, tapi sekarang umatnya banyak yang menoleh. Dunia lagi enak-enaknya kita nikmatin, bakalan kita tinggalin. Tujuan kita dunia, lelah, letih, sengsara, kecewa. Akhirat tujuan kita bahagia dan dunia melayani kita. Maka dipanggil Nabi kita dengan usia yang sangat tua. Nenek-nenek, Muhammad, mampir. Siapa Jibril? Itu adalah usia dunia. Usianya sudah tua di zaman Nabi Isra wal Mi'raj. Lalu bagaimana dengan keadaan sekarang? Kita berada di fase akhir zaman. Bentengnya cuma 3. Yang pertama banyak istighfar. Yang kedua banyak sedekah. Yang ketiga banyak sholawat. Itu doang udah. Istighfar, minta ampun sama Allah. Karena kita banyak dosa. Sedekah, tolak bala dan keberkahan dalam kehidupan kita. Sholawat supaya kita diakui sama baginda Nabi. Nanti kalau kita mati, kita punya bendera di bawah naungan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Selesai Isra'nya, tinggal Mi'rajnya. Tapi waktunya udah hampir jam 12. Lanjut ini lanjut. Singkat deh. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan gabus mati telentang, biasanya ibu kerudungan bagus boleh ngutang. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua Yahya dan Isa. Langit ketiga Nabiullah Yusuf. Langit keempat Nabiullah Idris. Langit kelima Nabiullah Harun. Langit keenam Nabiullah Musa. Mau naik langit ketujuh, berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim di langit ketujuh. Tiba-tiba Nabi Musa meneteskan air mata. Kenapa engkau menangis Musa? Telah datang seorang Nabi dan Rasul. Usianya lebih muda daripada aku Jibril. Tapi umatnya lebih banyak masuk surga dibandingkan dengan umatku. Kita jawab alhamdulillah. Karena kita lebih masuk surga banyak umat Nabi ketimbang umat Nabi Musa. Dengan apa kita masuk surga? 2. Yang pertama rahmat Allah. Yang kedua syafaat Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Ayo semangat. Pengen diakui sebagai umat Rasulullah, membaca sholawat supaya kita masuk surga gratis. 1, 2, 3. Hadrah, siap hadrah. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah. Lebih keras lagi. Ahmadu ya Habibi, Ahmadu ya Habibi, Ahmadu ya Habibi, ya Habibi, salam salam berjamaah. Ahmadu ya Habibi, Ahmadu ya Ahmadu ya ya Habibi, salam alaika, salam alaika ya Tayyibah, ya Tayyibah. Mana suaranya? Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi. Berjamaah.
berjamaah. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad Abil Khutbi, Habib Nabi, Sidi Muhammad Abil Khutbi, Habib Nabi. Lebih keras lagi jamaah, lebih keras lagi suaranya. Sallu ala Nabi Muhammad. Wajabil ya Rasulullah, ya Sayyidi. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi Allah, wa itruka yabqa idha masat ayadi, wa kaful Mustafa kal wardi nadi, wa itruka yabqa idha masat ayadi, wa amman waluga kullal ibadi, wa amman waluga kullal ibadi, wa amman waluga kullal ibadi. Habibullah ya khairal baraya, ya Rasulullah, ya Khalilullah, as-salatu wassalamu alaika ya Safatallah. Allahul kafi qasadna al-kafi likulli kafi wa ni'mal kafi. Berjamaah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasin maqasidana. Allahumma fi Rajab wa ballighna Ramadan. Allahumma salli wa sallim ya Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammadin. Mana suaranya? Lebih keras lagi. Bapak-bapak bantu. Sallu alaihi. Wa maulana Muhammadin atadama fi ilmillah zaimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Berjumpa di langit ketujuh, Nabi Allah Ibrahim menembus Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat bertasbih, tawaf, beribadah
Maka Nabi kita melihat ada namanya labu hajar. Besar rasanya nikmat. Daunnya seperti kuping gajah. Indah. Ada 2 sungai mengalir namanya surga. 2 di luar, Nil dan Forat. Maka Nabi kita ditanjakan 3 minuman. Yang pertama arak, yang kedua madu, yang ketiga susu. Namun Ustaz Jakatarub ditanjain larutan air putih dan tisu. Nabi kita memilih susu, saya tisu. Pak, tisu. Bu, susu. Nabi kita lebih memilih Sadaqta ya Muhammad, benar yang kau pilih. Kenapa Jibril? Hiyal fitratul lati anta 'alaiha wa ummatuk. Ini tanda fitrah bagi dirimu dan umatmu. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tidak ada bayi haram, tidak ada anak haram. Yang haram bukan bayinya, yang haram bukan anaknya, tapi perbuatan orang tuanya belum menikah sudah berhubungan suami istri. Makan es cendol di bawah pohon kelapa, perut bejendol untuk ayah bapak. Kemarin saya ngisi, Bu, jauh Walimatul Arsh, pengantin. Pagi-pagi ditelepon sama panitia, Ustad, alhamdulillah berkah Ustad yang ceramah, semalam pengantin, pagi ini udah lahiran. Wah. Tapi saya husnuzon, nikahnya udah lama, resepsinya baru semalam. Kalau salah berarti ikan asin diobok-obok, malamnya diriasin, paginya keluar orok. Najis tralala. Na'udzu. Maka jangan berhubungan suami istri sebelum menikah. Kenapa? Bahaya, yang rugi wanita. Nanti masalah hak waris. Nasabnya, binnya siapa, nyambungnya. Wali hakimnya, wali nikahnya siapa. Ini yang rugi, Bu. Udah nanti serahkan kepada suami istri dalam pernikahan. Fitrah, susu, tisu. Nyebut kue aja nggak datang-datang, apalagi susu. Padahal udah dijelasin bab sodakoh. Panitia sini mah pelit. Panitia, kemarin saya ceramah di sono pinggir pantai. Pulang bawa oleh-oleh. Berkat. Cuma pas begitu di dalam tol saya ditelepon, Ustadz ada yang ketinggalan, apaan? Berkat. Saya bilang udah kasih tetangga aja, saudara yang ngebutuhin. Ustadz ikhlas. Emang ada apa sih berkatnya? Ini Ustadz ada karung 3, beras 3 karung. Lumayan buat makan santri ya. Ayam bakakak 4. Belum lagi ini ayam kampung 6. Ada lagi kue ini di dalam peti, udah buah-buahan juga sengaja. Kenapa nggak dimasukin dalam mobil? Poho. Lupa, ya udah nggak apa-apa, kasih aja tetangga yang ngebutuhin. Ustadz ikhlas dalam hati saya, jangan diulang lagi lo ya. Ini mas saya lagi ngingetin, jangan ampe lupa. Bohong Pak, saya mah cuma cerita. Susu nggak peka juga ya Bu ya. Nabi kita langit ke-7 ke Baitul Ma'mur langsung Sidrah Al-Muntaha. Jibril tidak kuasa mengikuti, maka Nabi kita pulangnya bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Salat. Berapa banyak? 50 waktu. Ini langsung aja singkatkan udah jam 12. Kemudian olehnya 50 waktu. Sanggup gak Nabi kita? Sanggup, enak aja enggak? Orang sini iya, orang Curug nggak sanggup, tapi Nabi kita sanggup. Sami'an wa ata'an, mendengar mentaati itu baginda Nabi, ahlaknya taat. Turun ke langit ke-7 ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa, saudaraku, engkau diperintahkan apa? Salat berapa banyak? 50. Sanggup. Engkau kuat, bagaimana umatmu? Aku dan umatku yang lebih kuat, usianya lebih panjang, tak akan pernah sanggup. Maka mintalah keringanan kepada Rabb Tuhan kita. Naik Nabi kita
turun. Naik Nabi kita, turun. Naik Nabi kita, turun. Naik Nabi kita, turun. Naik Nabi kita, turun. 50, 40, 30, 20, 10. Setiap kali berjumpa dengan Nabi Musa dan Musa menatap wajah Nabi kita. Setiap kali sehabis turun dari langit arsy berjumpa dengan Allah, wajahnya indah, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka saat itu Bu, Nabi kita dikasih tugas 5 waktu. Kata Nabi Musa, minta deh keringanan. Orang curug mah banyak alasan. Tapi Nabi kita jawab malu. Maka terdengar amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi. Telah kuluruskan farduku dan telah aku berikan keringanan kepada umatmu. 50 waktu jadi 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 1 waktu nilainya 10. Kita sholat 5 waktu pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Alhamdulillah berkah Nabi kita yang mulia. Nabi Musa. Nabi Musa. Emang gak ngedengerin apa ya? Kita sholat 50 waktu jadi 5 waktu berkah Nabi kita yang mulia. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ibu gimana sih orang sih? Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Ini suksesnya malam ini kita punya acara, bukan saya datang. Bukan jamaah banyak, tapi satu. Musola mana musola? Masjid mana masjid? Belakang. Besok subuhnya. Berapa saf biasanya masjid? 3 saf, alhamdulillah. Itu 3 kanan kiri penuh apa 3 entun tuh nyaring atuh Pak RW? Husnuzon dah. Penuh. Ya Bu. Nih kita mau nyambut Ramadan, mantepin. Supaya saya yakin dah orang sini mah insya Allah minggu pertama Ramadan, bahkan hari pertama tarawih, orangnya belum datang, mengkenanya udah ada di masjid. Udah di booking tuh tempat. Tapi udah seminggu, ya Allah, apalagi 3-4 hari ngeliat jadwal imam. Dia mah lama, pindah ke sana yang cepet. Pengalaman. Betul nggak Bu? Ayo Isra-nya langkahkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mi'rajnya naik apa? Tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mudah-mudahan biar berkah. Dari panitia nih saya udah loyal banget. 12. Iya situ jempol. Saya gimana sama panitia yang lain? Makanya panitia kalau ngerasain dah ngundang penceramahnya kagak datang, gimana rasanya? Betul nggak? Makanya malam ini saya juga udah pamitan. Gitu. Jadi harus konsekuen ke depannya. Kasihan kayaknya yang punya 2-3 acara. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya. Kita baca Al-Fatihah, nanti yang doa ada dari guru kita. Semoga menyambut Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita dapat perlindungan Allah dari segala wabah, fitnah dan musibah. Kita sudah dalam keberkahan yang berlimpah, sehat, banyak rezekinya, panjang umur, taat ibadahnya, rumah tangga, anak keturunan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung kita dipelihara dan dijaga, dan doa-doa kita, hajat kita dikabul. Bagi kita yang memiliki saudara kerabat atau yang telah wafat, almarhumah, kakek nenek guru, terlebih orang tua kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan saknya hamba Allah yang beriman, soleh dan solehah menjadi kuburannya taman-taman syurga. Biniatin ibadah bil barakah umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terakhir saya informasikan kami sudah menerima pendaftaran tahun ajaran 2022 untuk program tahfiz Quran untuk tingkat SMP ITRK Rodatul Quran.
di Ponpes RQ Rodatul Quran Ustaz Jakarta Rub, bisa dilihat Instagram, Facebook ataupun YouTube-nya. Nanti bisa informasinya ada dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bagi Bapak Ibu yang mau mondokan khusus untuk Al-Qur'annya, tahfiznya bisa di tempat kami. Insyaallah 3 tahun kelar 30 juz. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, banyak bicaranya. Dengan izin Allah kita semua mendapatkan curahan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Banyak ngomong, banyak salah, ini orangnya. Maafin lahir batin. Benar manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Isra melangkah, langkahkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sambut Ramadan dengan hati yang suci. Mi'raj as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'raj orang yang beriman. Tahikan nikmat kita kepada Allah dalam iman dan takwa kita, insya Allah. Mohon maaf lahir batin kalau ibu kangen dengan tausiah saya. Insya Allah minggu depan hari Ahad yang pagi jam 10 bisa datang. Cuma acaranya pagi bukannya malam. Barangkali ibu mau tawakufan bareng ngaji rowahan bareng saya hari Minggu besok pagi ya. Yang dekat-dekat sini bisa hadir. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa hadir lagi. Ibu tahu tempatnya di mana? Di Makassar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya langsung balik panitia.